Jadi ada dua pintu masuk dalam melakukan penanganan pelanggaran. Pertama adalah itu pintunya dari laporan. Laporan itu apa? Laporan itu adalah sebuah dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu dilaporkan oleh warga negara yang memiliki hak pilih. Yang kedua adalah pemantau, warga negara, pemantau, ya, kemudian dan yang ketiga adalah peserta pemilu. Begitu. Ini boleh melaporkan ke Bawaslu, dan inilah menjadi syarat formil begitu. Ketika Bawaslu mengkaji. Yang kedua adalah temuan. Nah, temuan ini siapa yang menemukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di diskusi Election and Democracy Studies. Good election as good democracy. Teman semua, saya hari ini didampingi oleh seorang pimpinan Badan Pengawas Pemilu di Kota Serang. Wah, ini menarik nih. Ini kita sudah masuk dalam rangkaian pemilihan kepala daerah secara langsung, dan khususnya nanti kita akan melakukan baik itu pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Khusus di Kota Serang, tentu saja ada pemilihan wali kota Serang di tahun 2024 sampai nanti masa jabatannya di tahun 2029. Untuk lebih jelas dan mengetahui apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, kita berkenalan dengan Bapak Agus. Tapi saya panggilnya Kang aja ya. Sehat Kang, assalamualkum. Terima kasih sudah datang. Makin banyak pekerjaan sekarang ya. Wow, udah mulai berderet-deret ini aktivitas di Badan Pengawas Pemilu. Kang Agus, saya panggilnya Kang Agus aja ya, atau saya panggil ketua. Ketua nanti ya, kita panggil Kang saja ya. Baik, Kang Agus, boleh nggak cerita sama kita semua, terutama sama teman-teman, bedanya Bawaslu dulu dengan sekarang itu apa sih sebetulnya? Ya, silakan Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan Bawaslu, mengenai Bawaslu itu banyak hal sangat unik dan menarik begitu. Bawaslu hari ini itu tentu rentetan dari perjalanan Bawaslu yang panjang. Jadi dia bagian dari perjalanan sejarah. Kita hari ini tidak mungkin ada begitu. Apalagi lembaga Bawaslu di tingkat kabupaten kota yang 2018 itu baru berdiri permanen. Dia baru permanen di tahun 2018. Sebelumnya kita ini ad hoc sebagai panwas kota gitu ya, atau kabupaten kota. Makna ad hoc itu artinya dia tidak permanen. Tidak permanen begitu. Jadi ad hoc itu hanya dibentuk pada saat tahapan pemilu berlangsung. Jadi sedikit bedanya itulah begitu ya. Ketika kami Bawaslu Kabupaten Kota dibentuk 2018 itu permanen secara selama 5 tahun. Nah, sebelumnya sebelum ada Undang-Undang 7 tahun 2017 itu Bawaslu Kabupaten Kota itu dia ad hoc dan hanya pada saat tahapan. Tahapan itu dalam pemilu itu hanya 20 bulan begitu ya. Artinya sebentar gitu. Tidak sampai 2 tahun itu lembaga ad hoc itu hadir begitu, ada begitu. Seperti itu. Nah, kaitan dengan tugasnya tentu saja kan berbeda antara lembaga yang sifatnya ad hoc dengan lembaga yang sifatnya permanen. Kalau sekarang ini eksklusifnya Bawaslu itu di mana kan? Iya, eksklusifnya Bawaslu ini kita menjadi lembaga yang punya kewenangan, punya tugas yang jauh lebih besar pada saat ad hoc. Apa contohnya Kang? Di mana misalnya ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang 7
itu menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Kota itu melakukan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif. Ya, pengawasan partisipatif. Yang kayak mana itu, Kang? Pengawasan yang seperti tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu yang suka diplesetin, bersama rakyat awasi Bawaslu. Itu yang betul. Tapi sebenarnya itu mengandung filosofis yang dalam. Begitu. Ya. Jadi sesungguhnya pengawasan ini core-nya ini sebenarnya ada di rakyat, begitu ya. Tapi nanti penegakan hukum pemilunya itu ada di Bawaslu. Jadi sebetulnya yang mengawasi pemilu itu masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, kan gitu. Ya. Tetapi yang menegakkan hukum pemilunya itu Bawaslu. Iya. Jadi memang di situ ada pasal yang menyatakan ada tugas Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif, di mana tidak hanya terjadi pada saat tahapan berlangsung. Di mana Bawaslu memberikan edukasi, pendidikan pemilih, pendidikan pengawasan dalam kerangka besar kan pendidikan politik, pendidikan demokrasi. Jadi dia ada pertanyaan begini misalnya, lalu Bawaslu penyelenggara pemilu pada saat tidak adanya tahapan pemilu, ngapain? Ya kan? Iya, betul. Ya. Nah, ada sebenarnya ini menjadi tantangan dan kesempatan Bawaslu khususnya untuk melakukan eksistensinya. Jadi memberikan edukasi. Hasil-hasil penyelenggaraan pemilu itu disampaikan ke publik, disampaikan ke masyarakat. Ini loh yang kurang, ini loh yang sudah berjalan, gitu ya. Lalu bagaimana menutupi yang kurang, siapa yang harus berpartisipasi, melakukan apa gitu. Nah itulah, dalam kerangka itulah yang kemudian ada edukasi pendidikan demokrasi yang nanti berkualitas begitu. Kang Agus, pemilu kan sekarang sudah berjalan, katakanlah begitu ya, di tahun 2024 ini. Rangkaian dari pemilu serentak, baik itu presiden, legislatif, DPD, maupun sekarang sudah masuk pemilihan eksekutif pada level kepala daerah. Nah, dalam perjalanan pengawasan pemilu, ada yang menarik nggak sebetulnya yang bisa di-share ke banyak teman-teman ini, kan begitu ya, tentang dinamika pekerjaannya Bawaslu. Silakan kan. Iya, perjalanan pemilu kemarin itu sungguh luar biasa. Perjalanan pemilu yang pertama dalam sejarah pemilu di Indonesia, yang pertama adalah secara serentak. Serentak itu tidak hanya pemilu, namun beririsan dengan pemilihan kepala daerah. Perjalanan pemilu kemarin banyak hal yang menarik, misalnya catatan kita misalnya dalam hal contoh yang banyak dikritik oleh masyarakat itu tentang bagaimana sih mengawasi pemasangan alat peraga. Pemasangan alat peraga. Banyak berita, banyak kasus yang meninggal dunia tertimpa alat peraga, kemudian kecelakaan. Nah ini sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab? Gimana itu Kang? Ini kasat mata ya, kasat mata ini kita sekarang seperti hutan alat peraga. Jadi bukan, karena setiap pohon udah ada alat peraganya nih. Jadi bukan cuma pohon aja, sudah ada alat peraganya, tiang listrik, di pagar-pagar segala macam. Ini seperti hutan belantara alat peraga. Itu gimana Bawaslu? Nah, ini sebenarnya kembali ke pertanyaan bahwa emang di era digital hari ini peraga konvensional itu masih harus ada begitu. Begitu ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan, mungkin bisa menjadi masukan ke depan bahwa ini kan kalau kita kaji ya tadi itu banyak kecelakaan tadi itu ya harus kita kaji. Bisa jadi ke depan misalnya alat peraga itu salah satu metode kampanye. Dari sekian metode kampanye mungkin bisa dialihkan
tidak alat peraga konvensional. Karena mungkin masyarakat kita memaknai ini pesta. Ya, pesta demokrasi ya harus ramai gitu. Biar kelihatan seru gitu ya. Tapi ternyata menimbulkan plus minusnya. Memang satu sisi kelihatan ramai. Kelihatan ini untuk menggairahkan bagaimana demokrasi itu sedang berlangsung. Kompetisi kontestasi sedang berlangsung. Tapi ada satu sisi yang kemudian ini menimbulkan hal-hal negatif. Misalnya pemasangan alat peraga yang banyak dipasang di pohon, di tempat yang tidak melanggar keindahan, ketertiban, sehingga menimbulkan tadi ketika ada orang melintas di jalanan tertimpa pohon, tertimpa alat peraga, lalu kecelakaan. Itu Bawaslu nggak bisa gitu, nyabut-nyabutin gitu. Ini kan suka masyarakat kita ini Bawaslunya kemana aja sih ya gitu ya. Tentu ini pasti Bawaslu akan menjadi sasaran. Iya, betul. Gimana sebetulnya Kang? Perspektif masyarakat bahwa ini tugas Bawaslu. Dan ini kan alat peraganya belum masa kampanye kan sekarang kan. Nah ini gimana Kang coba kalau ini ya? Jadi ini kalau pemilu yang kemarin misalnya, itu alat peraga ini tidak ada satu pasal misalnya yang menyatakan Bawaslu harus menurunkan. Nah ini masyarakat harus memahami itu. Lalu siapa yang menurunkan alat peraga? Jadi Bawaslu nggak bisa menurunkan alat peraga? Iya, nggak bisa. Begini, tidak bisa menurunkan sendiri. Dalam klausul regulasinya adalah berkoordinasi untuk menertibkan. Berkoordinasi untuk menertibkan. Siapa yang diajak berkoordinasi? Yang berkoordinasi dalam penyelenggaraan pemilu kan ada KPU. Ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Ada keamanan. Aparat keamanan. Kepolisian. TNI yang punya menjaga wilayah. Itulah yang kemudian yang kita lakukan. Berkoordinasi. Bagaimana eksekusinya? Nah biasanya ada gabungan penertiban. Sesungguhnya sebenarnya yang menertibkan ini hasil koordinasi adalah Satpol PP. Nah cuma sayangnya memang Satpol PP ini tidak disupport juga, tidak support penuh begitu. Jadi harusnya pemerintah daerah itu memberikan support katakanlah anggaran ya, kepada unit kerja organisasi pemerintah daerah yang itu bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keindahan kota, katakanlah begitu ya. Nah, mereka lah yang harusnya secara tegas menegakkan aturan seputar alat peraga kampanye ini. Ya, itu tidak sendiri. Dalam penertiban. Nah, harus bersama-sama. Nah, inilah yang kemudian tantangannya adalah koordinasi ini kan butuh seninya. Tapi bagus kan koordinasinya Bawaslu kota dengan pemerintah kota. Kita menurunkan sekitar 10.000 alat peraga kampanye yang melanggar. Waktu kapan itu? Pada saat pemilu 2024. Pemilu 2004 maksudnya Pileg dan Pilpres. Pileg dan Pilpres. Kalau untuk pilkada ini belum? Pilkada belum. Nah, pilkada saat ini belum memasuki tahapan kampanye. Dalam undang-undang pemilihan kita mengawasi alat peraga kampanye pada saat tahapan kampanye. Akan dimulai pada bulan September. Jadi kalau logikanya dalam waktu dekat ketika masuk launching pilkada, kan begitu ya? Bawaslu mulai bekerja nih untuk menertibkan yang kayak begitu atau belum? Ini misalnya bertebaran para calon kepala daerah, gubernur, wali kota dan sebagainya. Itu tidak diatur juga misalnya tahapan sosialisasi. Tidak ada tahapan sosialisasi. Yang ada sekarang adalah tahapan pencalonan. Lalu tahapan pencalonan persoalan. Maksudnya gini, ini kan baru mau masuk tahapan pilkada, kan begitu ya? Dan sudah banyak alat-alat peraga. Nah, ini Bawaslu nanti akan dalam waktu dekat pasti akan menghubungi pemerintah daerah untuk menertibkan ini. Untuk kemudian bersama-sama menertibkan. Jadi teman-teman semua ingat ya, ini kata Ketua Bawaslu.
Oke, yang kemarin-kemarin kan gitu ya, karena belum masuk masanya, masih didiemin aja nih. Tapi kalau nanti pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi harus siap-siap menurunkan aparatur pemerintah daerahnya, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menertibkan alat-alat peraga yang bertebaran di seluruh penjuru kota untuk disesuaikan dengan masa penyelenggaraan pilkada. Sampai di sini dulu, nanti kita jeda sejenak, kita ketemu lagi sama Kang Agus dalam segmen berikutnya. Jumpa lagi dalam diskusi kita bersama Bawaslu Kota Serang dengan Kang Agus. Nanti kita akan dalami lagi apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam perjalanan pengawasan pemilu di tahun 2024. Kang Agus, ini kan kita bukan yang dalam tanda kutip pertama kali lah ya. Bawaslu juga sudah mulai sudah bekerja banyak gitu loh. Nah, selama ini masyarakat menganggap bahwa ini peran Bawaslu belum kelihatan ini dalam melakukan pengawasan. Sebetulnya bagaimana sih Kang? Itu tadi kan dibilang masyarakat lah sebetulnya yang mengawasi, kemudian Bawaslu yang menegakkan aturan dan keadilan pemilunya, kan begitu? Nah, sudah sampai di mana Kang ini Kang ceritanya Kang? Ya, sebenarnya begini, masyarakat harus memahami itu tugas Bawaslu. Bahwa tugas Bawaslu itu dalam melakukan pengawasan pemilihan itu sebenarnya melakukan dua hal. Ya, yang pertama itu melakukan pencegahan. Ya, dan yang kedua melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Ya, ya, dua hal ini tentu harus simultan, harus berkesinambungan. Karena begini. Penindakan tanpa dilakukan pencegahan itu salah. Begitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Bawaslu itu dua hal itu. Melakukan pencegahan. Pencegahan ini bentuknya apa? Ya, bentuknya misalnya melakukan sosialisasi, melakukan imbauan misalnya. Lalu kemudian melakukan edukasi, pengawasan partisipatif, gitu ya. Datang ke masyarakat memberikan pencerahan bagaimana sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam pada saat pemilihan begitu. Karena misalnya memasang ini tidak boleh, memberikan sesuatu materi uang misalnya dalam mempengaruhi pemilih kan tidak boleh. Hal-hal itulah yang kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Lalu yang kedua adalah melakukan penindakan terhadap sebuah pelanggaran. Nah, ini dilakukan setelah adanya pencegahan, gitu. Jadi kalau Bawaslu melakukan penindakan tanpa ada pencegahan, ini bisa kena etik kita. Gitu. Jadi Bawaslu juga kerjanya nggak semau mau dong ya? Iya, nggak boleh. Mual daya sekadaek. Iya. Jadi ada dua pintu masuk dalam melakukan penanganan pelanggaran. Pertama adalah itu pintunya dari laporan. Laporan itu apa? Laporan itu adalah sebuah dugaan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu dilaporkan oleh warga negara yang memiliki hak pilih. Yang kedua adalah pemantau, warga negara, pemantau, kemudian dan yang ketiga adalah peserta pemilu. Begitu. Ini boleh melaporkan ke Bawaslu dan inilah menjadi syarat formil begitu. Ketika Bawaslu mengkaji. Yang kedua adalah temuan. Nah, temuan ini siapa yang menemukan? Apakah masyarakat? Ya, yang menemukan adalah pengawas. Pengawas pemilu. Pengawas pemilu itu dari jajaran pusat sampai ke pengawas TPS, begitu. Pengawas TPS. Ya, sudah ada itu. Sudah. Jadi setiap TPS kita kan ada pengawas TPS. Jadi level kota, misalnya Bawaslu kota, kecamatan, tingkat kelurahan PKD, kemudian pengawas kelurahan desa, kemudian pengawas TPS. Ini dalam melakukan penanganan itu bisa didapat dari temuan, diproses. Ada durasi waktu, misalnya 7 hari ditambah 7 hari pada saat pemilu. Pada saat pemilihan kepala daerah hari ini undang-undangnya berbeda.
Oh. Nah, maka waktu Jadi beda pilpres, beda pilkada. beda. Beda. Pemilu dengan pilkada undang-undangnya beda. Oke, Begitu ini ya. yang harus masyarakat tahu ya. Ada beda peraturan antara penyelenggaraan pilkada dengan pileg dan pilpres. Ya, Oke. begitu. Jadi pemilu misalnya itu 7 hari penanganannya begitu. Oke. Ditambah untuk melakukan pendalaman keterangan itu bisa ditambah 7 hari. Tapi kalau pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota begitu, itu hanya 2+3. 3+2. 3 hari. Oh, lebih cepat berarti? Lebih cepat. Oh. Dan ditambah 2 hari, jadi bisa 5 hari. Itu yang dari laporan maupun temuan? Maupun temuan gitu. Itu durasinya itu. Dan Ada banyak yang buat laporan, Kang? pada saat pemilu kita temuan dan laporan itu ada 19 yang ditangani Bawaslu Kabupaten Kota Serang. Itu dari laporan atau dari temuan? Dua-duanya. Dua-duanya? Kebanyakan juga secara kumulatif, kebanyakan dari temuan juga. Jadi cuma 19 sebetulnya? 19, tetapi di level kecamatan itu kalau digabungkan dengan kabupaten kota itu 70. Sekota Serang? Kota Serang. 70 laporan? 70 laporan dan temuan. Begitu. Sedikit ya sebetulnya ya? Ya, dibanding misalnya di pilkada di tahun 2018 misalnya, itu Kota Serang pada saat masih ad hoc itu mencapai 111. Berarti di pileg dan pilpres kemarin itu lebih sedikit jumlah laporan dan temuannya? Iya, tapi lebih banyak pada saat pemilu 2019. Kita hanya ada 11. Ya, jadi masyarakat jangan ragu juga buat melapor ya, karena itu menunjukkan tingkat partisipasi kan gitu ya. Jadi begini, partisipasi masyarakat di dalam perspektif Bawaslu itu bukan hanya datang ke TPS, dia mencoblos lalu pulang. Ingat ya teman-teman ya, partisipasi itu bukan cuma datang ke TPS, nyoblos terus pulang. Ya, dalam perspektif KPU begitu. Itu penyelenggara buat KPU. Iya, penyelenggara, sorry. Penyelenggara, maksudnya diukur partisipasi memilih gitu. Ketika KPU membuat indikator partisipasi memilih, itu berapa banyak masyarakat datang ke TPS untuk memilih. Tapi dalam perspektif Bawaslu jauh daripada itu. Salah satunya itu jauh dari itu. Masyarakat yang datang ke TPS dia ikut mengawasi. Apakah ada pelanggaran? Pelanggaran itu ada banyak jenis. Ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran pidana, etik misalnya oleh penyelenggara pemilu, dan pelanggaran lainnya begitu. Jadi masyarakat harusnya begitu sudah mulai partisipatif untuk mengawasi. Iya, selama ini kan yang kita banyak dengar ya dalam tanda kutip mungkin kalau orang Serang mungkin bilangnya gerundelan ya. Gerundelan. Omongan di hati, perasaan gitu ya. Tapi laporannya nggak banyak ternyata. Ya, jadi Bawaslu itu sebenarnya masih permisif masyarakat sebenarnya. Kalau kita melihat dari sisi pelaporan yang masuk ke Bawaslu, mereka enggan melaporkan. Kata mungkin apakah dia ada konflik kepentingan atau apa begitu ya? Ketika melaporkan ke Bawaslu atau ada rasa takut begitu. Karena misalnya perlindungan pelapor, saksi itu seperti apa begitu. Itu juga masih menjadi perdebatan siapa yang ada perlindungan saksi misalnya, perlindungan pelapor. Nah, khawatir mereka keamanannya terancam. Kita masih punya problem di soal keamanan pelapor. Itu belum banyak dibahas sebenarnya. Nah, tapi salah satu yang kemudian menjadi faktor permisifnya masyarakat melapor itu salah satunya itu. Gitu. Selain itu juga misalnya masyarakat yang melapor ke Bawaslu itu dia belum banyak bagaimana tata cara melapor. Nah, ini memang tugas kami. Tugas kami melakukan edukasi. Pada saat melapor ini kan harus terpenuhi syarat formil dan material. Gitu ya. Supaya pelaporan itu bisa ditindaklanjuti. Nah, pada saat datang ke Bawaslu, dia harus membawa syarat formil dan material. Syarat formilnya apa? Misalnya waktu, kapan dia mengetahui? Itu kan 7 hari
sejak diketahui. Itu kan paling lambat. Artinya Jadi kalau mengetahui sesuatu paling lama 7 hari itu Iya. bisa dilaporkan. Iya. Kalau lewat dari 7 hari nggak bisa lagi Bisa ya. memenuhi syarat formilnya. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Iya. Jangan sampai kalau ada peristiwa itu cuma jadi omongan di belakang. Ya, Segera dilaporkan. Istilahnya kalau dalam penegak hukum kan dia apa? Daluarsa. Daluarsa, betul. Lewat dari waktu pelaporan. Itu pelaporan. Begitu. Laporannya itu harus tertulis atau bisa datang ke kantor saja? Ya, pelaporan itu sebenarnya ada yang elektronik, Oke. melalui email, melalui saluran komunikasi, saluran informasi yang disiapkan oleh Bawaslu secara resmi. Oke. Baik itu WhatsApp, gitu, Oke. media sosial. Bisa ya lewat instrumen itu juga bisa. Jangan khawatir tidak memenuhi syarat formil material. Begini, misalnya pelaporan yang kemudian tidak memenuhi syarat formil tadi, tapi itu kita kaji memenuhi syarat material. Material ini misalnya bukti. Oke. Ya, alat bukti, uraian kejadiannya kayak gimana. Kalau Bawaslu mengkaji itu memenuhi unsur dugaan begitu, akan ditindaklanjuti. Oke. Itu namanya penelusuran. Oke. Akan ditindaklanjuti dengan informasi. Jadi awal. teman-teman ya, ini udah kata ketua Bawaslu ini, nggak usah khawatir, laporin aja, kan begitu. Betul. Nanti bagaimana teknisnya akan dibimbing dan dipandu oleh teman-teman Bawaslu. Jadi yang penting jangan pakai perasaan, tapi pakai bukti. Jangan pakai emosi. Jangan kan? baper gitu ya. Jadi nggak boleh pakai perasaan, tapi pakai bukti. Kalau pakai perasaan kan repot kita. Masa menghukum perasaan? Ya. Jadi, Nah, kan dari puluhan laporan dan temuan tadi, ada berapa yang ditindaklanjuti? yang ditindaklanjuti itu salah satunya misalnya pelanggaran perundang-undang lain, yang misalnya netralitas ASN. Netralitas ASN. Netralitas ASN ini dia tidak melanggar perundang-undangan pemilu, tapi dia melanggar perundang-undangan lain. Karena Bawaslu itu agak luas ya dalam hal mengawasi. Misalnya netralitas ASN itu dia melanggar perundang-undangan ASN, disiplin ASN. Nah, temuan ataupun laporan yang masuk ke kita hanya sampai pada rekomendasi. Ke siapa rekomendasinya? Ke Komisi ASN. Ke Komisi ASN. Ya, itu ada 6 kita selama penyelenggaraan pemilu. Ada 6 kasus. Ya, 6. Kasus ini sudah ya, jadi ya. Oke. Ada kasus dan beragam. Itu 1 tidak terbukti, kemudian 2 sudah dapat tembusan dari KSN kita bahwa itu betul melanggar. 3-nya belum dapat tembusan dari KSN. Sekarang masih berproses berarti itu? Kalau di kita udah selesai, tapi di Komisi ASN mungkin masih, karena mereka punya mekanisme tersendiri. Ada majelisnya, ada kita hargai itu ranahnya ASN. Jadi dari Bawaslu berarti 7 ya? Ya, 6 perkara yang terkait dengan netralitas ASN. 1 sudah putus, kan gitu ya? 2 sudah dapat tembusannya, yang 3 lagi yang belum. Nah, maksud saya begini Kang, ketika ini berjalan proses katakanlah pengawasan dan upaya untuk menegakkan keadilan pemilu ini. Itu kan nggak mungkin dong kalau Bawaslu sendirian kan. Gitu ya. Nah ini koordinasi dengan pemerintah daerah kemudian yang lainnya bagaimana kan? Ya, jadi koordinasi kita dengan lembaga-lembaga terkait dalam penyelenggaraan pemilu kan tentu Bawaslu kan terbatas, SDM-nya juga terbatas, jauh lebih banyak penyelenggara teknis. Oh iya, saya belum tanya tadi, ada berapa Pak dalam tanda kutip jejaring, katanya jejaring kerjanya Bawaslu kalau di level kota? Di level kota ini kan tingkat kecamatan, kemudian tingkat Bawaslu kota ini berapa orang? Kelurahan. Bawaslu kota itu 5 komisioner. Kalau di kecamatan? Ditambah sekretariat kita kan. Iya, kalau sekretariat kan tim pendukung administratif ya. Di kecamatan 3. 1 kecamatan 3 orang? Iya. Pengawasnya? Wah, 1 kecamatan 3 orang teman-teman. Dikit banget ya. Ya, kemudian di tingkat kelurahan desa 1 orang. 1 orang? Bayangkan
satu kelurahan diawasi 1 orang. Kalau bicara SDM, perbandingannya ya sangat kurang gitu ya. Sangat kurang. Dimana matanya kan harus banyak kan sebenarnya. Tapi di tiap TPS juga ada. Di tiap TPS 1. Tapi ketika ada TPS saja. TPS itu dibentuk, pengawas TPS itu dibentuk 1 bulan menjelang pemungutan suara. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau belum dibentuk ya belum ada namanya. Belum ada. Jadi yang sekarang eksis ini berapa? 5 ditambah kalau yang hari ini kemarin baru terbentuk untuk pemilihan kepala daerah ini sampai ke kelurahan saja. Baru sampai kelurahan. Nah, pengawas TPS desa, kita Kota Serang kan sesuai dengan jumlah kelurahan di kota itu ada 67 kelurahan. Cuma 67 orang di kelurahan. Tambah kecamatan 3 dikali berapa? 6, 18 gitu. ditambah 5. 5. Jadi kalau di total berapa tuh cuman tuh? Iya, kita nyampe 100. 76 tambah 18 tambah 5. Iya. Nggak nyampe 100 orang yang mengawasi pilkada. Ini butuh bantuan dari teman-teman semua ini. Wah. Jadi inilah sebetulnya yang menyebabkan masyarakat kerap kali merasa nih Bawaslu-nya kemana gitu ya. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya itu cukup. Iya. Cukup kalau masyarakatnya, maka ada kewenangan Bawaslu untuk mendorong partisipasi pengawasan. Oke. Di mana masyarakat, elemen masyarakat, segmentasi masyarakat dari mulai segmen perempuan, mahasiswa, pemuda, NGO begitu, penggiat pemilu itu hadir sama-sama mengawasi. Oke. Menegakkannya nanti bersama Bawaslu begitu. Itulah yang menjadi tagline-nya Bawaslu. Begitu. Bersama masyarakat, bersama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu bersama kan Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Iya. Jadi teman-teman semua tidak mungkin kurang dari 100 orang ini melakukan pengawasan secara efektif kalau nggak kita bantu. Ya. Nah, mari kita bantu supaya mereka bisa bekerja dan bisa menghasilkan pemilu yang lebih berkualitas. Kita jeda sejenak, kita ketemu lagi dalam tema yang lainnya. Baik, kita sambung lagi diskusi kita bersama Kang Agus, Ketua Bawaslu Kota Serang. Kang Agus, ini kan masyarakat sekarang udah tahu nih kalau harus bantuin Bawaslu untuk melakukan pengawasan partisipatif. Terus berarti kan energinya Bawaslu jadi semakin besar. Betul. Masih ada hambatan yang lain nggak untuk kerjanya Bawaslu? Ya, baik. Jadi hambatan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sebenarnya pertama adalah hambatan dari sisi regulasi. Oke. Sisi regulasi misalnya ada regulasi yang memang itu kemudian menyulitkan Bawaslu pada saat ini harapan masyarakat besar, tuntutan masyarakat besar terhadap Bawaslu. Tuntutannya besar, ternyata regulasinya yang belum tegas begitu. Belum tegas. Apa contohnya, Kang? Misalnya begini, dalam saat kampanye, pada saat pemilu, politik uang kan dilarang. Oke. Ya, bagaimana politik uang ini dilarang? Masyarakat banyak masukan tuh, banyak informasi. Betul. Tetapi satu sisi misalnya ada perbuatan yang beririsan, misalnya perbuatan memberikan uang atau materi lain begitu. Tapi sodako kan tidak dilarang. Oke. Itu kan? Money politik nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau sodako boleh. Boleh. Masa iya Bawaslu melarang-larang orang sodako? Bener juga. Gitu. Masa menghalangi orang sodako? Melakukan kegiatan sosial, gitu. Kegiatan keagamaan, budaya, seni, misalnya begitu. Kan boleh. Betul. Bagaimana Bawaslu ini kan sebagai penegak hukum? Masa Bawaslu melarang orang baik ya? Begitu ya. Iya. Nah, ini kan peserta ini kan sudah lihai begitu ya. Iya. Bagaimana politisi kita ahli-ahli tuh. Ahli begitu. Ini bukan money politik, ini sodako. Nah, inilah yang kemudian menentukan unsur dugaan pelanggaran ini agak kesulitan begitu. Bagaimana jadi kalau misalnya ada masyarakat lapor nih ke Bawaslu, Pak Agus,
ini ada orang yang money politik. Iya. Terus begitu diperiksa, yang diperiksa bilang, oh ini sodako saya Pak. Sodako saya begitu. Nggak masuk unsur itu dia. Nah, ini menjadi perdebatan di Gakumdu misalnya. Kita Gakumdu ini kan ada kepolisian sebagai penyidik, ada kejaksaan sebagai penuntut, begitu ya. Nah, inilah yang kemudian akhirnya, loh ini boleh kan gitu. Iya. Iyalah, masa orang kasih sodako nggak boleh? Iya. Harus banyak-banyak kita bersodako. Iya. Satu lagi misalnya, itu dari objek. Kan dari sisi subjek, pelaku, subjeknya hanya terbatas pada tim kampanye, pelaksana kampanye, peserta pemilu. Iya. Pelaksana kampanye. Nah, misalnya gini, yang melakukan perbuatan money politik itu harus subjeknya itu. Iya. Kalau tidak itu, ya berarti tidak. Jadi kalau misalnya saya misalnya gitu ya, jadi politisi, terus saya mau kasih sesuatu, tapi lewat teman-teman yang ini gitu loh, ya teman-teman saya yang lain, itu nggak bisa dikenakan. Nggak bisa. Misalnya relawan nggak masuk di dalam unsur subjek pelaku money politik. Jadi kelemahan-kelemahan normatif itu yang dihadapi oleh Bawaslu. Banyak misalnya kelemahan-kelemahan itu, selain juga memang tadi ya keterbatasan secara regulasi, lalu kemudian secara perangkat alat misalnya, pendukung begitu. Kita tidak seperti aparat penegak hukum lain yang dibekali dengan alat sadap itu kita belum sampai ke sana. Kita hanya konvensional biasa begitu. Itulah yang kemudian memang harapan masyarakat perlu menjadi tantangan besar bagi Bawaslu. Mudah-mudahan ke depan ini regulasinya diperbaiki, kesiapan SDM-nya juga diperbaiki. Ini menjadi solusi ke depan bagaimana politik uang ini tidak hanya menjadi jargon begitu, tapi ya kita sama-sama tuntaskan. Uang, seperti tagline-nya EDS lah ya, Election and Democracy Study, Good Election as Good Democracy. Jadi pelaksanaan pemilu yang bagus itu akan melahirkan demokrasi yang akan semakin baik. Nah, teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara sebetulnya. Di penghujung acara ini, saya ingin memberikan kesempatan kepada Kang Agus untuk menyampaikan apa hal yang penting, khususnya buat masyarakat pemilih nanti di Kota Serang. Iya, ini menjelang pemilihan kepala daerah, saat ini sedang tahapan pencalonan untuk persorangan. Sementara di Kota Serang nggak ada yang daftar kemarin. Oh, nggak ada calon persorangan ya? Belum ada ya? Persorangan di Mei kemarin tidak ada. Yang nanti berarti kesempatannya hanya yang diusung oleh partai politik. Hanya yang diusung oleh partai politik gitu, atau gabungan partai politik. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan, undang-undang pemilu dengan pemilihan kepala daerah itu berbeda. Nanti misalnya pidana politik uang itu juga berbeda. Di saat pemilu itu pemberi dan penerima itu hanya pemberi yang dikenakan sanksi, si penerima tidak. Tapi pada saat pilkada nanti pemberi dan penerima uang untuk mempengaruhi pemilih begitu, atau untuk memilih atau tidak memilih, itu nanti kena dua-duanya subjek hukumnya. Itu pemberi dan penerima money politik. Money politik. Tapi kalau pemberi sodako dan penerima sodako, nah itu menjadi perdebatan yang khusus ya. Jadi sanksinya juga lebih berat pada pilkada nanti. Itu 36 bulan sampai 72 bulan penjaranya. Lalu kemudian dendanya sampai 1 miliar. 3 tahun berarti 36 bulan ya? Itu berarti 6 tahun. 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Hati-hati teman-teman semua, ancaman pidananya 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Dengan denda pidana dengan denda potensinya berapa? Sampai 1 miliar. Sampai dengan 1 miliar. Jangan sampai teman-teman kena money politik yang tidak seberapa, kemudian itu membuat cacat demokrasi dan teman-teman akhirnya terkena sanksi. Jangan sampai kita dirugikan di dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Terima kasih Kang Agus, diskusinya masih banyak tema yang bisa kita diskusikan, tapi untuk kali ini mungkin sebagai diskusi awal ya. Di lain kesempatan kita nanti akan berdiskusi lebih dalam lagi dengan Kang Agus dan teman-teman Bawaslu Kota Serang. Selamat bekerja. Mudah-mudahan mendapatkan dukungan besar dari masyarakat untuk melakukan pengawasan pemilu yang lebih partisipatif dan kita bisa menghasilkan pemilu kepala daerah
atau pemilihan kepala daerah yang lebih berkualitas dan demokrasi kita akan semakin bagus sebagaimana tagline-nya EDS, good election as good democracy. Sampai jumpa dalam tema-tema diskusi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.